Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Awali Ibnu Wardaya. Halo. Setnya ke jalan saja karena saya lagi aduh jatuh. Saya itu kayaknya 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya inget banget lewat Sedeng sini dengan istri. Waktu itu mau kopdar dan saya full AC. Waktu itu banyak yang weh gitu, terus komen tuh banyak, yang lihat banyak. Nah kali ini wis pokoknya saya mau mencoba menggunakan AC lagi. Penumpang sekarang 3-4, yang satu itu Azrina bayi, yang satu adik saya SMP, terus saya dan istri. Nah ini saya mau uji sampai tanjakan Sedeng atas, jika full AC akan terjadi apa. Ya nanti kalau terjadi sesuatu apa gitu ya saya berhentikan ini. Tapi janganlah. Ini kondisi sehari-hari. Kalau dulu saya siang hari, ya bisa dibilang jam 12-an tuh ya dulu, kurang lebih jam 12-an. Kalau sekarang jam berapa ya? Sudah hampir setengah 6 kayaknya, atau jam 5:04 lah. Dan ini kondisi Sedeng yang pertama, tadi gapuranya, terus ini jalan yang sudah dilebarkan. Saya stay di gigi 2 dengan RPM 3000. Seperti biasa saya stay. Ini agak deg-deg ini karena saya menggunakan termostat. Nah ya, saya sekalian uji termostat di tanjakan ketika sore hari. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Itu mantap banget itu backup yang depan itu muatan kardus tapi selip aja. Oke. Dan ini radiatornya udah mulai naik. Aduh, itu gak sehat ning tanganku. Kondisi radiator udah naik segitu lur. Aduh, nggak apa-apa, ini pokoknya bismillah aja. Karena tanjakan Sedeng itu sebenarnya nggak yang berkilo-kilometer, paling hanya 5 kilo mungkin. Ada nggak ya, kurang lebih lah. Yang memvideokan adik cewek, jadi entahlah bagaimana nanti videonya. Pokoknya ini saya uji termostat, waduh, bismillah full AC. Tadi manteng di gigi 2, sekarang udah gigi 4. Nah di sini yang anjlok, waduh, yang memegelkan. Dan ini juga memegelkan karena kalau dibuat kenceng kan, dulur-dulur tahu sendiri ya, mobil saya kan saya setel ceper ya. Ini kondisinya ceper saya masih empuk, kelihatan ayunan di kanan kiri itu masih kelihatan gimana menurut dulur-dulur ya. Kalau saya pribadi dengan kondisi ceper tuh kayak gini udah yang paling talem dewe lah, wong aku gawe dewe kok paling the best lah. Ya kita nikmati saja, dan tidak ada komplain dari istri kok. Jadi istri nggak komplain, orang tua juga akhir-akhir ini nggak komplain dengan kondisional seperti ini saat ini. Kaki-kaki yang sudah saya ceper, terus knalpot yang sudah saya custom, ada mode racing, ada mode standar. Ini saya menggunakan mode standar. Nah, gimana tanggapan dulur-dulur? Ini benar-benar mode standarnya mobil saya, bukan standarnya umumnya S-Class ya. Jadi kayaknya aman kan, tidak yang di telinga itu tidak yang ya bising ala knalpot racing, karena kan muffler saya racing double tuh, JS Racing Pen, kayak yang peredaman itu hanya sedikit, tapi ini di dalam mobil ya kayak gini. Gelodakannya ya gelodakan ala ceper, bukan gelodakan ala tinggi gitu loh. Ini radiator masih di tempat tadi ketika saya videokan, jadi bisa dibilang kalau saat ini seperempat antara cool sama
garis yang tengah itu tengah-tengah di bawah sedikit ya, seperempat gitu aja. Nanti ada tanjakan yang paling ekstrim. Aduh, ini adik saya sampai jongkok di tengah, nggak duduk di kursinya. Demi memvideokan baby Alphard ya. Kemarin saya cakap-cakap dengan istri, Dek, yuk ganti celeng, yuk ganti celeng, yuk. Katanya D37 forever. Apa ganti pelek? Padahal saya juga cuma bercandaan itu, karena mana ya? Ada niatan, tapi ketika ngelihat mobil ini dengan kondisi setel jogroknya kayak gitu, Masya Allah, saya itu udah bersyukur banget ya, seneng banget ya. Mana ya? Tapi kalau di angle foto itu paling the best itu ketika menggunakan coilover. Kalau sekarang saya akhirnya saya custom lagi, bukan yang coilover. Ini agak berbeda. Kosong. Alhamdulillah. Sorry Mas Bro. Jangan pikir Bro. Ini mendekati tanjakan yang paling apa ya, tegak. Dan oh ya, bagi dulur-dulur yang mau melewati sini, bersyukurlah semua, terutama yang luar kota, karena akan lagi dilakukan proses ini namanya, pekerjaan jalan yang nantinya diharapkan jalannya itu tidak setegak ini. Jadi diharapkan nanti untuk kendaraan itu tidak yang menakutkan lagi. Karena beberapa kali saya menemukan di sini ketika saya naik, nah nanti ke sana. Besok deh kalau sudah jadi tanjakannya itu ke sana. Dan sekarang ini tanjakan yang paling ekstrim. Tuh motor aja sampai nggak kuat loh itu, beneran nggak kuat itu. Saya juga harus gigi satu ini karena AC. Salah, padahal Vario loh itu. Tapi kemungkinan Vario 125 itu, bukan yang 150. Vario aja sampai nggak kuat, tapi penumpangnya 4 orang. Satu yang kemungkinan umur SMP, satu masih balita ya, balita. Ini saya masih full AC sah. Nah nanti tembusnya sini, sana dan ke sana. Nanti tembusnya situ. Masya Allah, Bismillah, sini lagi. Aduh. Alhamdulillah sudah tidak ada kendala sendut-sendutan. Dede ya. Dulu ketika kita menemukan jalan kayak gini, perjalanan di Yogyakarta, waduh langsung buka kaca, langsung kita itu takut. Saya sendiri juga deg-degan karena baru ngalamin itu. Wong dulu itu saya pakai tanjakan sini itu aman kok, waktu itu enggak gitu loh. Nah, dan akhirnya saya belum bikin video detail permasalahannya kemarin itu apa, karena biar sukses, dan ini saya anggap uji coba saya yang sukses. Beneran ini, karena ya baru kali ini saya memberanikan diri setelah kasus itu kurang lebih ada 4 bulanan deh ya. Karena waktu itu kita tujuan ke Jogja ya. Bentar, karena kita ke Bantul itu mau kemana? Mau ke Bantul Pak Wahid atau ke Bantul ke tempatnya Siwi? Ke tempatnya Siwi, akhirnya kan kayak gak hasil kan? Siwi? Ya. Udah fix. Nah, berarti akhir ya awal tahun, nah 5 bulan kan. Nah, dan selang waktu itu saya bener-bener apa ya istilahnya, berpikir permasalahannya itu apa gitu loh. Saya juga heran gitu loh. Wong ya memang waktu itu saya pasang termostat, dan memang termostat itu bisa dibilang gimana ya, bisa dibilang bertaruh lah. Kalau kondisi mobil sehat harusnya itu pemasangan termostat itu tidak apa-apa, tapi kalau mobil tidak sehat ya jangan gitu loh. Tapi kalau mobil sehat terus nggak masang termostat, saya pribadi tuh ngerasa kemarin tuh aduh kok eman-eman gitu loh, karena akan lebih cepat merusak part yang lain gitu loh. Dan kemarin saya melihat postingan Bang Ridwan Hanif,
itu bener beliau lagi ganti termostatnya apa gitu mobil, dan ya mengatakan kalau termostat itu penting gitu loh. Jangan dipasang kalau kondisionalnya oke. Dan saya makin yakin kenapa saya pasang ada permasalahan, ada kayak gitu jendul-jendul ketika nanjak, karena waktu itu hanya nanjak dan di jalan datar Jogja itu ya, dengan pas panas terik matahari dan jarum itu AC nyala, jarum itu di atas dari yang tadi saya videokan, lebih di atas lagi itu jendul kayak gitu, padahal itu jalan datar dan saya nyalakan hanya dari Piungan sampai Ring Road Magua waktu itu. Karena ada kendala itu ya wis lah, saya berpikir terus ya tanya-tanya, sudah tanya yang namanya Om Yudi Surabaya, terus saya sudah tanya Om Setom Yogyakarta, sudah saya tanya Om Edi Yogyakarta, terus saya tanya Om Ali Pacitan, Om Ais, banyak lah. Mereka selalu mengatakan wes copot wae termostate daripada bermasalah. Tapi saya itu masih ngeyel, ojo dicopot wes ngono wae. Karena saya pengen banget gitu loh. Saya udah cocok banget dengan hasil pemasangan termostat. Yang pertama hasil ke mesin, yang kedua hasil ke mesin sebelum jendul-jendul ya, jadi kondisi normal gitu. Sore malam itu AC-nya nggak apa-apa. Dan ini AC-nya di jalan datar ya, kalau jalan naik baru kali ini. Terus konsumsi BBM, wah sangat-sangat sekali terasa perbedaan. Mungkin besok saya akan detailkan konsumsi BBM itu di data saya sebelum dan setelah memasang termostat seperti itu. Nah ini bentar lagi itu udah nyampe Pringkuku. Nah itu mumpung ada truk ini ngerem, saya tak memindah kamera ini di tempat yang bisa melihat saya dulu. Ini saya berhenti lur, terus jalan lagi. Saya teruskan saja karena ini videonya bisa tanpa jeda. Ini saya tadi udah 12 menit berbicara, gak apa-apa ya lur, saya teruskan ya. Jadi karena saya sudah pokoknya dengan termostat itu udah alhamdulillah banget. Termostat videonya sudah saya posting, bentuk termostat yang saya pasang juga saya detailkan di video itu. Kayaknya kardusnya juga sudah saya sertakan di situ. Kalau dulur mau juga beli, monggo. Dan saya waktu itu beli di harga 130.000. Dan saya itu termasuk orang yang sangat teliti kalau beli spare part di online shop, karena ya banyak beredar harga yang 50.000 termostat ada nggak ada, 40.000 ada nggak ada gitu loh. Dan sedikit berbeda bentuknya, itu ada perbedaan. Dan entah kenapa kemarin saya condong feeling saya itu kayaknya ini yang lebih oke. Karena kalau mau nyari yang bener-bener original tanda kutip itu 000 original Daihatsu, saya hanya percaya kalau beli ke dealer Daihatsu. Udah itu saya pribadi loh ya. Kalau di all shop ada yang mengatakan ya original Daihatsu pas, saya itu hanya berpikir yo iki pas, tapi bukan original dari produk Daihatsu Jepang gitu. Dan saya nggak mengatakan kalau termostat saya itu original Daihatsu, enggak, tapi original dari brand tersebut. Nah, ini saya mengatakan itu karena ya saya yakin dengan harga segitu nggak mungkin lah harganya original bener. Dan aneh juga ya, ini udah turun ke semula. Bisa dibilang dari garis C paling naik 3 mili. Saya agak hafal mili karena ini kita penjahit ini. Kedua ini penjahit dondong. Jadi ukuran mili senti agak paham lah kita. Yes. Ini pokoknya pencapaian saya yang membanggakan. Selain yang pertama ceper, yang kedua ini. Ayo deh, kapan yang luar kota senan siapa aku? Nah ini, ayo, kapan yo? Aduh, nganti ki. Joke urung siap diambil, santai. Itu nanti akan ada video sendiri. Dan kok ya waktu itu kebetulan kita pas gak bikin video ya di jalan itu.
biasanya Tapi selalu. waktu itu bikin video di perjalanannya itu, cuman tidak video yang dari awal sampai lokasi, cuman di Dendels ya waktu itu kita Iya. bikin video. Nah, video di Dendels itu saya bikinnya dulu. Insya Allah kita panik. Dan ya karena suhu mengatakan seperti itu, saya belum yang jadi ngeyel gitu, saya belum yang marem gitu loh, harus dicari tahu. Saya itu jujur sudah sampai beli beberapa part yang sudah saya rencanakan. Saya mau main ke tempatnya Om Setum, kalau ada kamar kosong saya pengen nginep di situ tempatnya Om Setum. Enggak Om, bercanda Om, pokoknya pengen silaturahmi lah tempatnya sampean. Saya udah menggunakan beberapa part yang bukan karena rusak, tapi prediksi saya, dan kayaknya saya belum mengganti part-part tersebut sudah lama. Saya beli mobil ini sejak 2004, ZLX 2004. Mobil tahun 2004 sejak 2016 Bapak itu beli. Terus saya fix modal-modal seperti ini kalau knalpot sejak 2016. Kalau modal-modal ceper sejak 2020 ya kayaknya deh ya. Hamil itu udah ya? Hamil udah ya Pak Jogja. Dari 2020 saya sudah mulai modal-modal sendiri, tidak main ke bengkel, dan alhamdulillahnya tidak perlu yang namanya spuring. Saya itu gitu berpikirannya, kalau mobil saya normal, mau saya apa-apakan ke kondisi normal, tetapi lebih dalam artian kutip sudah maghrib lur, maaf ini tadi saya jeda, saya mau sebentar adan. Ya karena emang ini surut-surut saya perjalanannya tadi dari rumah itu emang sudah sore. Dan pokoknya intinya saya alhamdulillah bersyukur sekali dengan kondisi mobil saya saat ini, karena saya merasa iri dengan mobilnya Om Edi kemarin tuh. Masya Allah, bener-bener iri saya. Karena apa? Mobil beliau itu 1600 cc tapi ZSX, karburator bukan injeksi. Dan saya percaya dengan uji tes konsumsi Om Edi kemarin cerita, saya telepon terus cerita, saya tanya-tanya ke Bali, dari Jogja ke Bali Denpasar, muter-muter di sana, perjalanan kurang lebih sama main-mainnya 5 harian, 5 hari 6 malam apa ya kalau nggak salah, karena sampai Jogja itu malam, berangkat pagi. Itu ketemu teririt konsumsi BBM dengan metode full to full seperti yang saya lakukan, bukan isi 100.000 jalan sekian masih sekian berangkat ya aku cara kaya ngono ki gedeng aku ki. Oh itu dhewe cara sing bener ngono lho. Nek wegah nek kemur mangsa kakean ngisi BBM ya wis cabutan selange isinen ning botol 1 liter pakein jalan gitu loh. Enggak apa-apa. Kalau cuma isi 100.000 berangkat dari Jarum sekian pulang sekian preketek itu tuh nggak bisa dihitung lur. Ya Allah, terus fotonen speedomu kurangan speedo akhir karo speedo awal, aku lagi genah ngono lho. Cuma dari A ke B ya sapa ngerti. Sem ya. Astagfirullah. Guyan. Nah, Om Edi itu mengatakan mobilnya 1600 karbu loh. Teririt berapa? 14,9 km per liter. Ya memang campur dalam artian kadang AC kadang enggak, tapi condong lebih banyak ber-AC. Dan posisi diam pun ketika istirahat di pom, kecuali tidur, hanya istirahat ke toilet apa itu, AC nyala, diam pun tetap nyala. Dan ketika katanya menunggu naik kapal itu juga on AC-nya. Jadi posisi diam ketika jalan kan lebih boros diam gitu loh. Dan katanya enggak enggak apa. Om Edi ngomong sebelum ke Bali dia touring sama teman-teman Jogja itu ke mana Wonosobo ke Dieng itu dilepas termostatnya karena 8 tahun pasang kemarin itu dan ternyata sudah mampet, dia nggak berfungsi normal. Dan saya udah niati saya akan mungkin pas ganti termostat tidak nunggu rusak ya, semoga aja ada rezeki lebih setiap mau ganti, paling tidak 5 tahun sekali. Tapi saya karena ini patokannya bukan pas ganti plat, besok pas ganti plat selanjutnya tahun entah ini 2000 berapa 4 atau 5 ganti plat selanjutnya aja, karena Medi bilang 8 tahun baru rusak ini. Jadi
malah saya heran. Baru medit dicopot kok malah ketemu nyirit 14,9 km per liter. Itu teriritnya. Ketika mode konstan kan selalu dihitung kan, dari titik A ke titik B full to full dihitung, full to full dihitung, terborosnya 13,2. Allahu Akbar. Bonku ki telulas iki gara-gara nganggo termostat lho. Pernah 14 itu enggak pas pakai termostat ini, itu ketika tidak menggunakan AC. Benar-benar tidak menggunakan AC, dan perjalanan waktu itu keluar kota dan dari A ke B, A sampai finish A itu saya full to full. Biasanya saya kan nunggu habis baru isi. Saya pas ini tinggal segini belum saya isi, besok mau pas misal ke Jogja nyampe Wonosari baru habis baru tak isi lagi. Besok pas pulang entah sampai kapan lagi, pas pulang sampai rumah pasti kan belum habis dari full itu tadi. Nunggu beberapa hari dipakai apa, kalau udah habis baru isi. Saya selalu isi full to full seperti itu. Nah, terima kasih buat dulur-dulur yang menonton, yang sudah setia menonton video saya. Saya tidak mewajibkan dulur-dulur ataupun menganjurkan dulur-dulur untuk pasang termostat, karena saya seperti ini juga sebagai konten wawasan kepada dulur-dulur seperti apa pemakaian termostat dan pernah kendala apa ketika saya awal-awal menggunakan termostat. Dan kendala saya sudah saya jelaskan seperti itu, dan sudah terpecahkan dengan ya menurut saya dengan baik lah, dengan tanpa mengeluarkan biaya yang banyak menurut saya. Dan ternyata kemarin yang menurut saya kemarin kenapa dendel itu juga ketika AC-nan kita on, terutama itu ternyata kemarin soket relay AC blower itu copot. Jadi ketika nggak ada ground jalan dia aman, ketika ada ground jalan kan emang AC itu membebani ya, sangat membebani. Tadi aja biasa saya di tanjakan paling atas itu yang vario ndak kuat itu saja biasanya saya gigi 2. Tadi gigi 2 saya sudah saya panteng, ternyata ndak nyukupi juga, dan itu harus ke gigi 1. Ya udah, seperti itu saja video saya kali ini. Terima kasih buat dulur-dulur yang setia menonton saya. Semoga bermanfaat, semoga ya bisa menjadi gambaran buat dulur-dulur. Tapi ingat saya tadi ngomong, ini bukan wajib dulur-dulur itu pasang. Jangan, kalau tidak yakin jangan, karena nanti akan menimbulkan banyak problema. Dan karena mobil saya ini termasuk bukan yang utama, di rumah ada mobil satunya yang sering dipakai, jadi saya sekalian uji coba seperti itu berani, karena ya itu tadi ada mobil cadangan jika ini kenapa-napa. Nah, nantikan video-video saya selanjutnya. Oh iya, ini tadi karena sudah maghrib, bagi dulur-dulur yang muslim saya ingatkan jangan lupa sholat ya lur. Ini Pak aku teko rumah ya sholat toh. Tujuan utama katanya YouTuber Pak Jenggot, tujuan utama kita hidup di dunia ya wis sholat ya, bagi orang muslim. Kalau salah satu atau salah banyak dulur saya juga ada yang beragama non ya, tadi ada selingan azan, mohon maaf gitu. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan ada trip selanjutnya dengan kita full AC. Iya, Azrina bubuk. Pun